warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Zahra Fatriani, kelas 12, jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil presentasi praktik kerja lapangan saya selama kurang lebih 6 bulan magang di PT Trans Hybrid Communication yang beralamat di Jalan Haji Anom nomor 6364, Dusun Tunaskau, Desa Terian. Trans Hybrid Communication merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan akses jaringan berbasis teknologi internet berupa Wi-Fi yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Pertama-tama saya akan membacakan laporan mingguan saya selama 6 bulan praktik kerja lapangan di Trans Hybrid Communication. Di minggu pertama, perkenalan diri, mencatat pemasukan dan pengeluaran barang, penyambungan kabel fiber optik pigtail, lalu penyebaran brosur perusahaan atau pemasaran brosur ke daerah-daerah Sabah. Di minggu kedua, mempelajari nama-nama perangkat seperti router, KTB, dan lain-lain. Lalu mendata pelanggan yang ingin melakukan pemasangan Wi-Fi. Lanjut mengklipping kabelan, memotong voucher Wi-Fi, serta lanjut penyebaran brosur. Di minggu ketiga, memotong voucher Wi-Fi, penyebaran brosur, mendata atau menginput data voucher seperti memasukkan gambar data voucher ke laptop, lanjut promosi brosur dan perbaikan Wi-Fi di daerah kali. Di minggu keempat, jaga stand untuk mempromosikan brosur perusahaan, mengantarkan voucher ke rumah pelanggan, promosi brosur perusahaan ke SMA F1 Sambas, serta perbaikan gangguan Wi-Fi di daerah Santok Sambas. Di minggu kelima, mengklipping kabelan, mempelajari nama-nama perangkat, menginput data komputer, pemotongan voucher, ikut perbaikan jaringan di daerah Katiasa. Di minggu keenam, kembali memotong voucher Wi-Fi, menginput data pelanggan, dan menghantar voucher Wi-Fi. Di minggu ketujuh, selama 1 minggu, kami mempersiapkan lomba untuk 17 Agustus di perusahaan. Di minggu ke-8, memasukkan data invoice pelanggan, mengklipping kabelan, menyusun data nota perusahaan seperti keluar masuk uang perusahaan. Minggu ke-9, memasukkan data barang ke dalam komputer, serta ikut perbaikan Wi-Fi ke daerah Sekura, Sambas. Di minggu ke-10, mengupload bukti instalasi pelanggan, menginput data barang gudang, keluar dan masuk barang. Di minggu ke-11, kembali memotong voucher Wi-Fi, menghantar voucher Wi-Fi ke rumah pelanggan, serta ikut perbaikan Wi-Fi di daerah Sasak. Minggu ke-12, mengklipping kabelan, menginput data barang, serta kembali memotong voucher Wi-Fi. Minggu ke-13, menyusun data nota perusahaan dan memotong voucher Wi-Fi. Minggu ke-14, menyusun data nota perusahaan dan memotong voucher Wi-Fi. Minggu ke-15, kembali menyusun nota perusahaan. Minggu ke-16, mengklipping kabelan, memotong voucher Wi-Fi, tes HTB untuk melihat yang masih berfungsi dan rusak, serta voucher itu
Minggu ke-18, mengklipping kabelan, bersih-bersih tato, dan memotong voucher wifi serta koperasi. Minggu ke-19, menyusun data-data perusahaan, mengklipping kabelan, membuat bulk order pelanggan, serta memotong voucher wifi. Minggu ke-20, mencatat barang masuk gudang, mengklipping kabelan, memotong voucher wifi. Minggu ke-21, memotong voucher wifi, mengklipping kabelan, dan mencatat data barang keluar gudang. Di minggu ke-22, kembali memotong voucher wifi, menghantar voucher wifi ke rumah pelanggan, mengklipping kabelan, serta bersih-bersih kantor. Minggu ke-23, membuat bulk order dan mengupload bukti instalasi pelanggan. Seperti pelanggan yang akan melakukan pemasangan wifi. Minggu ke-24, kembali melakukan voucher retro serta membersihkan perangkat gudang. Materi inti yang akan saya bahas yaitu voucher, wifi voucher. Wifi voucher solusi praktis untuk akses internet dengan harga yang terjangkau. Apa yang dimaksud wifi berbasis voucher? Wifi voucher adalah produk berupa voucher yang biasanya berisi kode ataupun usernan yang dapat digunakan pelanggan untuk login pada halaman utama atau web yang sudah disediakan untuk mendapatkan akses internet. Ini merupakan contoh voucher wifi. Ada nama perusahaan, barcode, serta kode voucher yang disediakan untuk mengakses internet. Selanjutnya, cara pembuatan voucher wifi. Pelanggan yang sudah memasang internet dari perusahaan wifi akan dibuatkan voucher wifi dari perusahaan tersebut sesuai kapasitas Mbps yang sudah ditetapkan pelanggan. Pertama-tama, buka web yang sudah disediakan perusahaan wifi. Sebagai contoh, buka web line.id. Setelah masuk pada web, cari keyword pencarian kirim voucher. Pada halaman web akan terdapat dashboard, pilih yang kirim voucher. Lalu lanjut, setelah masuk ke kirim voucher, klik icon plus. Setelah mengklik icon plus tersebut akan muncul nama-nama pelanggan wifi yang sudah pelanggan. Pilih nama pelanggan yang akan dibuatkan voucher wifi dan harga yang diminta oleh pelanggan. Lanjut ke voucher itu. Terkadang terdapat voucher yang tidak dapat dipakai atau sebut saja voucher yang rusak. Voucher yang rusak tersebut itulah yang dinamakan voucher retro. Voucher yang rusak dikembalikan untuk retro. Sebelum voucher retro, voucher semestinya dicek terlebih dahulu apakah voucher tersebut ada di sistem atau tidak. Karena kalau tidak ada di sistem, otomatis voucher tersebut tidak dapat di-retro. Cara pengecekan voucher itu ada di sistem ataupun tidak. Di langkah pertama, kembali membuka web perusahaan. Langkah pertama, cek voucher terlebih dahulu melalui web yang sudah tersedia, yaitu web.line.id. Lalu, masukkan kode voucher yang akan dicek sebagai contoh. Dan di langkah ketiga, selanjutnya untuk mengajukan pengajuan retro.
Silakan. Ya, bangunan asistensi perdana bangunan 205 ini bertanya, siapa saja yang bisa menggunakan voucher WiFi? Baik, saya akan menjawab dari teman Rasya. Sama halnya dengan WiFi pada umumnya, WiFi voucher sama. Semua perangkat bisa saja menggunakan voucher WiFi. Biasanya pemilik WiFi atau pelanggan yang sudah melakukan pemasangan WiFi menjual voucher WiFi tersebut kepada tetangga ataupun kawan-kawan terdekat. Ada lagi? Sebenarnya terdapat banyak alasan, salah satunya akses internet lebih cepat dan lebih mudah, mampu memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, karena voucher WiFi memiliki bandwidth yang lebih besar dan koneksi yang lebih stabil, sehingga memungkinkan untuk mengakses internet dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ada lagi? Berhubung semua pertanyaan sudah terjawab, saya akan menyampaikan manfaat saya selama magang di Trans Hybrid Communication selama lebih 6 bulan. Manfaat yang saya dapatkan tentu banyak sekali. Salah satunya saya mendapatkan teman baru, relasi baru, serta pengalaman yang mungkin selama ini belum pernah saya rasakan, seperti membuat voucher WiFi, menginput data, ikut perbaikan WiFi, serta pemasangan WiFi. Pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan kepada Trans Hybrid Communication, semoga selalu bertumbuh dan menjadi perusahaan multinasional yang semakin terkemuka, tetap menjadi perusahaan yang selalu memberikan kesempatan baik kepada banyak orang, serta pesan untuk mereka yang mungkin akan segera melaksanakan mati kerja lapangan, menghormati atasan atau pegawai kantor di mana tempat kalian magang, tahu tempat dan tahu waktu, disiplin waktu, usahakan selalu dapat waktu untuk datang ke kantor. Saya sangat berterima kasih kepada PT Trans Hybrid Communication karena pengalaman yang berharga serta perlakuan yang sangat baik kepada saya, terutama anak SMK yang belum banyak pengalaman. PT Trans Hybrid Communication merangkul semua anak magang dengan sangat baik. Ini merupakan dokumentasi selama kegiatan praktik kerja lapangan. Di gambar pertama, update data wilayah pembayaran pelanggan di bagian admin. Gambar kedua, mendaftarkan pelanggan yang ingin berlangganan dengan kode. Bagian pemasangan. Di gambar ketiga, pembuatan voucher WiFi. Bagian hotspot atau voucher WiFi. Di gambar keempat, menghantar voucher WiFi ke rumah pelanggan. Dan di gambar kelima, bagian inventory